Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu Nadipa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, HSB semester 5, yang akan sedikit menjelaskan mengenai pemahaman pembangunan etos bisnis di Indonesia dengan penguatan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Pengertian etos kerja. Secara istilah, etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan, serta kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Sedangkan kata kerja berarti usaha untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan dan tanggung jawab. Jadi, ketika kita berbicara mengenai etos kerja yang merupakan kebiasaan, sifat, dan kekuatan yang sering dilakukan oleh individu atau kelompok yang dimana perbuatan tersebut adalah baik dan menjadi ciri-ciri atau ciri khas seorang dalam menjalankan suatu seperti bertindak, berbisnis, dan lainnya. Kemudian, ciri-ciri etos kerja Islam. Yang pertama, memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah seorang yang punya personalitas yang tinggi. Dia larut dalam keyakinan tetapi tidak segan untuk menerima kritikan. Yang kedua, selalu berhitung. Setiap langkah dalam kehidupannya selalu memperhitungkan segala aspek dan risikonya. Dan yang ketiga, menghargai waktu. Menjadikan waktu sebagai wadah produktivitas, tidak seperibu detik pun dia lewatkan waktu tanpa makna. Dan yang keempat, tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan, karena merasa puas di dalam berbuat kebaikan adalah tanda-tanda kematian kreativitas. Yang kelima, hidup berhemat dan efisien, yang dimana menjauhkan yang tidak produktif dan mubazir. Berhemat berarti mengestimasikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keenam, memiliki jiwa wira swasta, memikirkan segala fenomena yang ada di sekitarnya, merenung dan kemudian bergelora semangatnya untuk mewujudkan setiap perenungan batinnya dalam bentuk yang nyata dan realistis, dan setiap tindakannya diperhitungkan dengan laba rugi, manfaat, dan mudarat. Yang ketujuh, memiliki insting pertandingan dan bersaing, panggilan untuk bertanding dalam segala lapangan kebijakan dan meraih prestasi dihayatikan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai panggilan Allah. Dan yang kedelapan, keinginan untuk mandiri, kebahagiaan untuk memperoleh hasil usaha atas kerja keras dan karya yang dibutuhkan dari diri sendiri. Yang kesembilan, haus memiliki sifat keilmuan, mempertanyakan, menyaksikan, dan kemudian mengambil kesimpulan untuk memperkuat argumentasi keimanannya. Yang ke-10, ulet pantang menyerah. Keuletan merupakan modal yang sangat besar di dalam menghadapi segala macam tantangan atau tekanan. Sikap istiqomah, kerja keras, tangguh, dan ulet akan tumbuh sebagai bagian dari kepribadian diri seandainya mampu dan gemar hidup dalam tantangan. Dan yang ke-11, memperkaya jaringan silaturahmi. Dunia bisnis adalah dunia relasi, sebuah jaringan kegiatan yang membutuhkan lebih banyak informasi dan komunikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu agama sebagai sumber etos kerja. Beberapa peneliti tentang etos kerja pengusaha muslim menyimpulkan bahwa kebanyakan pengusaha yang berhasil adalah para santri, yang memang pemahaman agamanya cukup mendalam. Para santri yang bervariasi dengan organisasi sosial keagamaan modern, mereka memiliki etos kerja yang tinggi, hemat, menjauhi perilaku konsumtif, dan bekerja keras. Jadi memang agama merupakan sumber dari etos kerja. Terbukti dari beberapa peneliti yang disebutkan bahwa etos kerja rata-rata didapati dari para santri yang taat beribadah dengan penciptaan etos kerja yang tinggi, hemat, menjauhi perilaku konsumtif, dan bekerja keras. Kemudian yang selanjutnya itu praktek bisnis Rasulullah. Yang pertama, kejujuran. Dalam melakukan transaksi bisnis itu tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan dan menimbang barang dagangan dengan timbangan yang tepat. Yang kedua, amanah. Amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda, yaitu dengan menjaga barang yang telah diamanatkan. Yang ketiga, tepat menimbang. Dalam menjual barang harus seimbang, dan dalam penimbangan tersebut seseorang tidak boleh mengurangi timbangannya. Yang keempat yaitu goror. Goror menurut bahasa berarti al-khatar, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, yang dimana dalam akad goror bisa berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari segi zahirnya, namun dari segi substansinya belum tentu baik. Maka dari itu, dalam akad harus jelas barang dan kualitasnya. Dan yang kelima,
Tidak melakukan penimbunan barang. Penimbunan tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemudorotan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Yang keenam, tidak melakukan al-ghof dan tadlis. Al-ghof artinya al-khad atau penipuan, yakni membeli suatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan tadlis yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadinya transaksi. Yang ketujuh, saling menguntungkan, yang dimana ketika seorang produsen ingin memperoleh keuntungan dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan. Etika bisnis perspektif budaya Jawa. Yang pertama, tatag tanggon trangkinas, yang artinya tangguh hati dalam berpendirian, handal, ulet, cakap, dan tangkas dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan. Yang kedua, gemi nastiti ngati-ngati, yang artinya orang harus hemat, cermat, teliti, dan berhati-hati dalam menjalankan manajemen usahanya. Yang ketiga, tata titis tatas, yang artinya tata bahwa dalam melaksanakan pekerjaan hendaknya dirancang dan ditata dengan tertib. Sedangkan titik, setiap pekerjaan harus dilakukan dengan teliti, dan titis yang artinya sasaran atau target yang dituju harus ditempuh dengan langkah-langkah yang benar dan tepat agar target itu dapat diraih dengan memuaskan. Dan tatas, setiap pekerjaan harus diselesaikan dengan tuntas, jangan sampai menyiksakan masalah. Yang keempat, cer basuki mawabea, yang artinya bila ingin selamat ada biaya yang harus dibayarkan. Semakin tinggi kinerja yang diharapkan dari suatu usaha, semakin tinggi pula tuntutan pikiran, tenaga, dan biaya atau modal yang dicurahkan untuk menjalankan bisnis itu. Yang kelima, gegeden empeye kurang cagak, yang artinya lebih besar atap daripada tiang. Maksudnya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Yang keenam, emburu uceng kelangenan deleg, yang artinya bahwa peringatan itu ialah jangan sampai pembisnis mengejar keuntungan sampai yang kecil, tetapi masalah kehilangan keuntungan besar yang memang menjadi core bisnisnya karena terlena memperhatikan hal yang bersifat sampai dan akhirnya hal yang utama menjadi terlantar. Yang ketujuh, ana raga ana rupa, yang artinya ada harga ada rupa, maksudnya wujud dan kualitas barang tergantung harganya. Yang kedelapan, tunasatak bati sanak, yang artinya dalam situasi yang amat sulit untuk sementara waktu berniaga dengan sedikit merugi tidak mengapa, asal persaudaraan kesejahteraan bersama tetap terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.